tambah panjang. Ya, tapi secara umum kalau doji memang dia pembalikan, tapi ada kalanya nanti kondisi-kondisi tertentu yang tidak berlaku, mungkin berdekatan dengan atau trennya sangat kuat atau ada news dan sebagainya. Yang pasti kalau kita sudah memahami bagaimana menerapkan atau menemukan titik support dan resisten, tentu akan lebih mudah. Ketika kita menemukan support dan resisten akan lebih mudah. Atau level psikologinya. Level psikologinya ya gampang-gampang di mana di situ ditolak. Ya, ini yang sebenarnya yang membatasi di sini. Kemudian ada retracement. Ini yang harus kita pahami betul. Ada area retrace melawan tetapi masih dalam batas 50%-an, sekitar 50%-an. Ya ibaratnya kalau kita pemilihan kalau misalkan masih 50-50 dapatnya, ya pilihan presiden, pemilihan ketua apa, kalau masih dapat separuh-separuh ini tidak bisa dipilih, tidak ada yang cenderung, maka syaratnya harus 50 plus 1 saja sudah, berarti sudah jadi. Sama hanya dengan naik, ini 50 ini masih koreksi, dia akan lebih kuat kalau sudah ada plusnya, ya sudah ada plusnya begini, maka akan cenderung kuat turun. Samanya dengan candle tadi, dengan pemilihan itu. Maka belajar banyak kita melihat, melirik kondisi level psikologinya ini. Level psikologi pasar itu di mana? Dari mana kita melihatnya? Dari penolakan-penolakan yang ada. Sudut yang terbentuk di sana. Kalau sudah ketemu begini, maka baru kita mencari strukturnya. Ya. Oke, saya coba untuk mengacak ya, tapi logikanya akan lebih mudah. Support resisten kita temukan. Oh, di situ ada patokannya. Kemudian strukturnya kita lihat. Struktur yang terdekat dari running. Yang terdekat dari running itu mengarah kemana? Meskipun trennya kuat naik, kalau struktur yang terdekat dari runningnya mengarah ke bawah, maka ikut yang terdekat. Ikut yang terdekat di situ. Ya, baru nanti kita menggunakan trigger yang mana, kita menggunakan koreksi atau kita menggunakan syarat yang sudah terpenuhi, itu bisa kita terapkan nantinya. Kemudian setelah kita masuk, jangan lupa namanya risk management tadi. Kalau kita tidak ada batasan, maka ketika market berbalik kita akan kesulitan nanti menangani. Apalagi tidak punya keahlian yang cukup, tidak punya skill yang mumpuni di sana. Setelah struktur, bagaimana kita melihat di candle-candle terakhir atau 3 candle terakhir itu. 3 candle terakhir, seperti apa dia terbentuknya. Ya, kalau sudah ketemu begini gampang kok. Sebenarnya gampang, kelihatan sudah. Ya, mau dia naik, mau turun tidak peduli. Karena yang kita lihat nanti candle terakhir yang ketiga itu apa. Yang pertama terakhir sebelum running juga kita lihat. Tapi yang membantu mendukung nanti tentu 3 candle yang terakhir. Ini arahnya kemana? Pengaruhnya bagaimana terhadap tren sebelumnya? Kita coba untuk membaca, kita coba untuk menerapkan. Kalau kita buat mudah juga mudah, kita buat sulit juga makin sulit nanti. Contoh begini ya, misalnya kondisinya sama, kekuatan imbang. Ini kekuatan imbang, jadi naik turun dikembalikan, ini normal lagi. Ya, apalagi ditolak ke atas lagi. Nah ini imbang lagi. Dengan kekuatan imbang ini maka dua-duanya berlaku. Maka ke depan yang kita jadikan sebagai acuan yang terdekat dari running dulu. Ini yang dekat dari running. Arahnya masih ke atas, berarti fokus kita buy dulu. Sebelum ada petunjuk sell, kita fokus di buy. Kemudian nanti di atas ada level psikologi di situ. Ya, kalau kita ambil posisi buy, maka itulah yang menjadi batasan kita pertama. Kalau naik lagi, batasan kita berikutnya di level selanjutnya. Kemudian di sini lagi. Oke, kita coba buktikan ya. Contoh, kita belum lihat ke depannya seperti apa. Kita ambil posisi buy di situ. Ya, dengan dasar tentu masih kecenderungan ini, arahnya yang terdekat di sini yang masih hijau. Oke, kita coba lihat. Nah, kita geser, ternyata kita kena floating dulu. Floatingnya apakah
normal atau tidak, masih sekitar berapa ini? Oh, di awal ini sudah masuk. Kalau tadi di pertama ini kita lihat kita masuk sudah dapat 140 sekian. Kalau kita tidak ambil, tentu kita rugi atau masih 385, artinya masih di batas wajar dengan toleransi kita yang 400 hingga 500, dan pada akhirnya dapat profit 400 hingga 490-an. Minimal kita lihat strukturnya itu yang terdekat saja meskipun di data merah. Kemudian targetnya di ini, kalau ini tidak ditembus, hati-hati, berpotensi turun. Nah, ya kan? Di sini hati-hati kalau di sana tidak menyentuh, ini berdekatan tidak menyentuh, ada doji, berpotensi turun. Kalau sudah merah, ya sudah merah begini, ya sudah merah, maka fokus kita adalah sell karena struktur yang terdekat didominasi oleh seller. 1, 2, 3 didominasi sell, maka berarti potensi masih turun lagi. Nah, di sini kita bisa pasang sell, di sini masih ada potensi turun lagi. Karena 3 candle terakhir masih merah, tidak ada penolakan buyer yang kuat di bawah. Kita ambil posisi sell masih dapat sekitar 300. Perhatikan ketika di bawah ada level psikologi, ya meskipun dia arahnya ke bawah, meskipun merah begitu. Di bawah ada level psikologi yang kuat di situ. Kemudian perhatikan juga di sini ada penolakan. Mulai ada penolakan. Ini harus kita perhatikan. Mulai ada penolakan, kemudian di sini ada level psikologi, kemudian di candle awal masuk, awal ganti dia langsung turun. Kemudian sampai level psikologinya, ya level psikologi tidak di breakout, kembali lagi naik. Nah, disinilah kalau udah mulai tebel, kita bisa manfaatkan lagi. Bukan tanpa alasan, tetapi dia sempat turun sudah tidak mampu di area psikologinya, kembali naik lagi. Di atas diuji lagi di sini garis ini tadi, kuning ini. Ternyata mental terus, maka kembali turun. Begitu dia naik breakout, maka ambil posisi buy di sini. Ambil posisi buy karena breakoutnya valid sekali, utuh tanpa perlawanan. Meskipun pada akhirnya ditolak turun, tetapi minimal kita dapat 300 lebih. Kalaupun tidak diambil, kita akan floating 990-an, kembali naik lagi, dapat lagi. Gitu caranya. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Mudah sebenarnya, gampang. Kalaupun dia nanti naik lagi, ini level psikologi lagi, betul di sini tadi. Padahal kita nariknya sebelum melihat ke kanan, kita melihat sebelah ke kiri. Tapi di situ persis betul-betul di area support resisten, di area resistennya kembali. Terus begitu. Nah, di bawah ini ada level psikologi juga di sini. Ada level psikologi yang banyak ditolak di sini, perhatikan. Kalau dia tidak bisa breakout, maka kembali naik lagi. Dia tidak breakout lagi, hati-hati bisa mantul lagi. Bisa mantul lagi. Bagaimana kalau dia breakout kuat sekali misalkan begini ya. Ya, kita breakout panjang, perhatikan di sebelah kiri adakah yang membentur di sana. Karena bisa menjadi penghalang nanti. Nah, ternyata di sini ada penolakan banyak sekali. Dan itu harus kita jadikan sebagai kehati-hatian. Meskipun ini breakout panjang, sekali lagi tadi walaupun breakout, tetapi kalau berada di level psikologi yang kuat itu, maka hati-hati, jangan diikuti. Ya, kira-kira seperti itu, biar nanti lebih hati-hati, lebih banyak aspek yang harus diperhatikan, lebih banyak aspek yang banyak dijadikan sebagai dasar untuk kita lebih jeli melihat keadaan yang ada. Termasuk yang sekarang ini. Ini Iya, meskipun kalau yang sekarang tuh gimana tuh, Pak? ya Kayaknya mau meskipun naik ya, Pak, kalau begini. meskipun ini kuat tadi ya, ini di level psikologinya kalau tidak mampu maka akan ditolak ke atas nanti. Kemudian kalau misalkan modelnya begini, ini penolakan buyer yang kuat. Apakah ini akan naik? Pasti akan naik. Tetapi jangan lupa ini masih merah dan pernah singgah sampai harga di sini. Artinya masih ada sisa tenaga sell nanti. Maka untuk menyiasatinya, perhatikan, biarkan dia turun dulu nanti ya. Dia ganti candle misalnya. Ya, biarkan dia turun sampai tidak mampu, sampai di mana dia low-nya, harga terendahnya di mana. Kita tunggu sampai selesai, sampai dia berubah menjadi warna hijau. Ya, misalkan begini, kalau sudah berubah menjadi warna hijau, kita tinggal manfaatkan buy. Nanti akan dalam waktu cepat kita bisa taking profit di situ. Jadi jangan buru-buru. Oh, ini ada penolakan panjang, saya ambil posisi buy.
Ya memang betul Oh, dia nggak akan boleh naik, ya, Pak? tetapi kalau ketika ada koreksi nanti pasti deg-degan duluan. Bayangkan kalau koreksinya Iya. sampai 300, ini pasti nanti cut loss duluan atau dikunci dan sebagainya. Padahal kalau kita lebih bersabar, dia turun sampai di mana tidak mampu kemudian naik, ini akan jauh lebih potensial kita bisa profit di situ. Kan lebih enak begitu, tidak ada tekanan yang kuat, tidak ada rasa was-was yang luar biasa. Ya, daripada kita langsung ambil posisi tetapi pada akhirnya kembali turun, karena jangan lupa ini memang betul-betul berjajar, selnya berjajar. Sementara buyer baru menolak satu kali, baru menolak di sini. Belum ada wujudnya, baru menolak. Tetapi tetap kita pertimbangkan. Maka tunggu, biarkan dia turun sekuatnya, kemudian kembali naik, ditolak oleh buyer, sudah mulai tebal, baru kita masuk ke sana. Begitu cara mensiasatinya. Tetap Iya. kita perhatikan, meskipun kita buy, kita tetap batasi resiko hingga 500 ya, mungkin di bawahnya lagi. Sehingga kalau misalkan berbalik sekalipun ya tidak masalah, kita sudah siapkan angka 500 pipnya itu. Kalau kita menggunakan lot 0,1 berarti rugi kita berarti ya $50. $50. Iya. Tidak akan bakal habis sudah. Maka belajarlah untuk menekan atau menahan tingkat kecemasan yang luar biasa itu. Dengan cara apa? Dengan cara menunggu momen yang paling tepat, momen yang paling terkonfirmasi. Ya, dengan tetap memperhatikan resikonya. Sudah kita siapkan kalaupun berbalik, karena pasar memang begitu. Tidak selalu yang kita analisakan tepat, tetapi minimal kalau kita betul-betul memperhatikan semua aspek, tidak selalu terkena SL kita. Bahkan profit kita akan dapat lebih cepat nantinya, tanpa harus menunggu panjang. Ya, biasanya teman-teman kan menunggu floating, bukan menunggu momen, menunggu floatingnya itu. Floating minusnya ditunggu sampai lama gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Iya, kadang kalau kemarin-kemarin saya coba tuh, Pak. Masalahnya saya salahnya itu kadang ngambil udah di penolakan terus yang lagi ganti sebentar hijau, sebentar merah, sebentar hijau merah gitu loh, Pak. Saya salah ambil posisi kayaknya ya. Kalau begitu ya, Pak ya. Kalau Jadi sebentar harus tunggu hijau, hijau tebal dulu nanti ya, Pak. iya harus tebal gitu. Kalau sebentar merah, sebentar hijau itu masih kekuatannya imbang. Jadi betul-betul harus dilihat mana yang dominan, Misalkan arahnya ada hijau, ada merah, ada hijau lagi, dilihat aja. Kalau sudah ini sudah misalkan hijau, kemudian merah lagi, merahnya kan masih di atas, kemudian hijau lagi, merahnya dimakan hijau, maka disinilah masuknya, buy-nya di situ. Kalau Iya, misalkan iya. belum profit bagaimana? Ya salah sendiri, ngambilnya terlalu banyak. Take profitnya gitu. Kalau take profitnya terlalu banyak ya begitu. Harus siap dengan floating yang lama. Memang begitu. Jadi Iya, pasar itu tidak selalu kita entry dapat profit banyak. Ya, kalau saya iya. karena lotnya besar, saya tidak bisa lama-lama. Segera exit begitu. Kondisi salah pun kita segera recovery dan kita exit dari sana. Tujuannya memang lot besar itu kalau tidak segera diatasi, habis nanti, pasti habis sudah. Iya, high risk loh, Pak. High risk itu bukan tidak boleh. Kalau yang sudah punya kemampuan, punya skill ya tidak masalah. Yang penting tahu resiko, Bu. High risk itu tahu Iya, resiko aja. Resikonya apa ya? Resikonya kalau kita tidak bisa memegang bisa habis, betul. Yang penting kalau saya high risknya masih terkontrol, masih dalam tahap genggaman. Artinya masih kita bisa kendalikan meskipun high risk, meskipun angka lotnya 2 dengan modal 3.000, lotnya angka 2. Ini bukan tidak bisa keluar, bisa, karena resiko itu kita yang batasi. Tidak sampai resiko banyak, kita close duluan. Dengan iya, lot yang besar ini kita harus betul-betul cepat. Kan kalau sudah di close duluan kan aman sudah. Salah iya berarti resiko betul. kita. Namanya salah, resiko harus tanggung. Harus siap ya, Pak. Harus siap. Kalau enggak siap ya enggak siap resiko, ya enggak usah berbisnis, kerja, Bu. Kerja di kantor orang, kerja di perusahaan itu kan paling di resikonya dimarahi gitu. Tapi kan Iya, gaji pasti, Bu. Ya kalau kita berbisnis bener. resikonya kerugian harus sudah siap. Itu intinya di sana. Semua bisnis punya resiko, Bu. Termasuk trading, Iya, apalagi trading ini high risk tapi high reward juga. High risk, high reward. Ya. Mungkin kalau iya, saya tidak memahami dengan baik, tidak
fokus dan konsen dulu, mungkin tidak bisa mengembalikan kondisi-kondisi yang dulu pernah bangkrutnya itu. Tapi prosesnya juga panjang, karena fokus kita bukan langsung mengembalikan recovery dulu, rugi-rugi dikembalikan, bukan. Kalau kita fokusnya mengembalikan kerugian kita yang dulu, maka akan Ya. kecewa nanti. Fokus kita jalani, belajar banyak, terus banyak belajar dari pengalaman. Selalu perbaiki aja, perbaiki kualitasnya. Nanti dengan sendirinya kalau kualitas sudah terbentuk dengan baik, maka keuntungan itu akan mengikuti dengan sendirinya, gitu Bu. Iya, Pak. Gitu. Benar-benar. Ya banyak belajar lah, banyak latihan lah yang penting. Sementara ini jangan pakai real dulu, pakai akun demo dulu. Sudah, tidak usah pusing dengan apa ya namanya, olokan Lihat orang di atau grup cacian gitu. udah pada pinter-pinter, Pak. Saya jadi Iya, ngiri. iya itu karena proses Bu, sama. Satu proses, yang kedua ada keberanian untuk mencoba. Kalau tidak ada beranian Iya. untuk mencoba, tidak ketemu, karena mereka juga sama. Awalnya juga mencoba salah sampai penuh chat saya ini Bu. Kalau saya tanya tiap hari, hampir tiap hari Wah. tanya chat, tanya itu. Untuk membimbing sampai bisa menjadi minimal bisa profit yang lebih konsisten, itu butuh proses, butuh waktu, dan butuh kesabaran, karena terkadang membuat pusing juga. Sudah dibilangin Iya. tidak diperhatikan, dan bilangin tidak perhatikan terus begitu, maka terkadang lebih dikerasi. Kalau tidak mau ya sudah gitu, silahkan ambil jalanmu, silahkan sesuai dengan keinginanmu gitu. Kalau tidak mau diperbaiki soalnya. Tapi alhamdulillah Gitu. bisa, sudah bisa teman-teman sedikit banyak mengikuti. Ya akhirnya ya banyak juga yang laporan. Terima kasih Pak, ini sudah lumayan, sudah tiap hari sudah bisa konsisten, meskipun hanya $50, $20 itu bisa konsisten dulu. Itu yang paling penting, Iya, bukan iya. angkanya, tapi konsistennya itu yang susah. Konsisten. Iya, kalau angkanya besar-besar nanti habis sama saja. Iya. Iya, gitu. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin perbanyak aja latihannya. Terus yang Iya, Pak. paling banyak Masuk lagi terapi. bukan bukan apakah yang kita analisakan itu salah atau benar, bukan. Tetapi banyak belajar recovery, sekali lagi Bu. Paham ya, recovery itu Recovery. mungkin sudah pernah saya kirim contoh yang itu, yang video Sudah. recovery. Nah itu contohnya. Recovery itu memang tidak harus begitu, mungkin kelas tingkatnya beda-beda. Setidaknya harus punya apa ya, reaksi cepat, harus bergerak dengan cepat, harus melihat kondisi pasar terkini, kemudian mengambil sikap yang cepat, mengambil gerak yang cepat, selesai clear. Ada kalanya yang kita lakukan tidak selalu benar, ada kalanya salah, ada kalanya tidak profit, rugi pun kita juga sering lakukan untuk membatasi kerugian itu. Bahkan satu hari terkadang belum bisa tercover. Artinya dari pagi sampai sore tidak bisa tercover. Baru malamnya baru tercover. Kenapa kita tidak terus menerusan? Ada kalanya market itu susah untuk ditebak, Bu. Ada kalanya market itu susah untuk dicari titik yang menurut kriteria kita itu sudah masuk gitu. Kalau saya begitu, Iya. kalau enggak sesuai ya sudah, tinggalkan dulu. Break dulu, istirahat dulu, kemudian cari ketenangan dulu, baru nanti kalau sudah tenang masuk lagi. Itu akan jauh lebih kena nanti. Recovery itu bisa dengan mudah kita lakukan ketika tidak dalam kondisi emosi, tidak dalam kondisi tertekan. Kalau tertekan nanti jalan keluarnya tidak ketemu nanti. Kayak main catur Iya. itu, bagaimana supaya kita bisa eksis, supaya kita bisa keluar dari zona-zona yang susah itu. Kemarin tuh saya ada coba, Pak. Jadi Mm-mm. saya open buy, Mm. terus malah dia turun. Saya tutup yang buy, saya buka yang sell, terus dia naik. Mm. Akhirnya saya tutup dua-duanya, Pak. Rugi Saya semuanya. nggak tahu caranya recovery. Iya, jadi Oh, harus maaf. dilihat Tapi tetap. itu baru sebentar sih, Pak. Baru Kalau sebentar padahal pergerakannya. Cuman sayanya takut, kayak nggak ya takut, sabar gitu ya. iya, Wah ini mah iya, mau naik, wah ini dia kok jadinya turun gitu. Jadi masih bingung banget Pak itu Pak. iya. Berarti belum familiar di teknikalnya juga. Teknikal ini juga harus dipahami. Nanti kalau teknikal sudah dipahami, kan susah sama saja kalau kita ndak bisa melihat kondisi ini mau berpotensi naik atau turun. Nanti susah juga kita bermain dengan angka itu. Yang penting paham, yang penting tahu. Contoh seperti ini ya. Memahami karakter candle itu tidak cukup dengan hanya dilihat dari body, dari sumbunya. Waktunya diperhatikan. Nah, waktu itu yang saya maksud bagaimana? Jangan masuk di menit pertama, kemudian kita lihat detak-detaknya, kemudian kita lihat waktu
berjalannya. Nah, sekarang perhatikan kondisi pergerakannya. Ini lambat, lambat sekali. Memang naik tapi lambat. Artinya penolakan buyer kuat. Perhatikan ketika penolakan buyer kuat ini Iya. pelan begini. Kemudian waktunya, ini tinggal 5 menit. 5 menit ini sangat kecil kemungkinan melihat pergerakan seperti ini akan menghabisi kembali ekor ini dan kembali menjadi tebal. Iya. Maka kesimpulan kita nanti ya kemungkinan besar ya seperti ini terbentuknya. Yang dekat-dekat di sini. Kalaupun naik turun ada tebal sedikit tidak masalah. Yang terpenting kita lihat terbentuknya seperti ini. Berarti berada di level psikologi, di atasnya level psikologi. Kemudian penolakan buyer yang kuat. Maka tetap seperti yang kita sampaikan tadi. Ini potensinya mau naik tapi kita tunggu biarkan dia turun dulu. Menghabiskan sisa-sisa tenaga sel yang ada. Baru setelah nanti dia tidak mampu untuk turun, kemudian mulai terbentuk tadi warna hijau begini, kita masuk buy. Kalau kita ambil posisi buy seperti ini apa boleh? Ya boleh-boleh saja. Ya, kalau kita ambil posisi buy seperti ini apakah boleh? Boleh saja. Tetapi siap dengan floating karena nanti paling tidak sisa tenaganya ini masih akan muncul walaupun tidak terlalu banyak. Gitu. Itu caranya. Ya, perhatikan nanti ini kurang 4 menit, sangat tidak mungkin, ya bukan tidak mungkin, kecil kemungkinan untuk kembali ke bawah sampai di ujungnya. Dari mana kita bisa melihat? Dari kecepatan geraknya seperti itu, ya kan, landai santai gitu loh, kecil naik, ya nanti paling ditutup ya sekitaran begini. Ya, perhatikan volumenya, nanti volume makin kecil daripada volume sebelumnya, fix dia akan naik, fix dia akan berpotensi naik. Tapi kalau masih tebal begini, ya berarti masih ada kekuatan, masih ada tekanan sellernya nanti. Tapi fokusnya banyak ke buyer. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi membaca itu tidak cukup dengan polanya, tapi kita lihat pergerakannya atau detaknya, kita lihat penolakannya, kita lihat waktunya juga. Ya, perhatikan tadi kurang 5 menit. Sangat kecil kemungkinan untuk dia kembali tebal sampai di bawah. Ya kalaupun naik turun sedikit ya masih potensial, tapi kalau sampai di bawah kemungkinan itu kecil sekali. Sehingga kesimpulan awal ya begini. Kesimpulan awal nanti akan terbentuk seperti ini. Maka di kepala kita harus ada simulasi. Oh, kalau terbentuk seperti ini apa yang akan terjadi berikutnya dengan membaca karakteristik ini. Ya tentu namanya ini penolakan buyer yang kuat. Penolakan buyer yang kuat. Apakah tidak bisa turun? Ya bisa saja. Tapi ini betul-betul di level psikologi. Ya. Jadi manfaatkannya bagaimana? Manfaatkan begini. Ya dua-duanya bisa kita manfaatkan. Kalau saya lebih cenderung menunggu biarkan turun dulu nanti. Ya biarkan turun dulu sampai stabil, kemudian mulai bergerak naik, kita masuk buy di sana. Itu akan jauh lebih pas nanti. Karena apa? Artinya berarti seller sudah tidak mampu lagi untuk turun lagi. Kalau jadi ekor ini berarti sudah tidak mampu untuk turun karena ditolak oleh buyer. Iya. Oke, kita coba sambil, nah ini kurang 59 menit kan kurang 1 menit. Artinya tidak mungkin juga 1 menit ini tiba-tiba sampai di bawah gitu. Iya, betul. Maka yang terjadi Mas kalau udah itu. menit-menit terakhir berarti di situ-situ aja paling ya Pak ya. Kalau Turunannya lihat gerakannya, kalau gerakannya begini kan kecepatannya kan tidak bisa kenceng. Berarti ya di situ-situ aja nanti gantinya. Maka perlu membaca. Enaknya tuh waktu belajar tuh waktu yang pas lagi rame apa lagi kayak begini Pak. Pagi-pagi kan dia geraknya slow ya Pak. Jadi begini, menyesuaikan kondisi kita. Kondisi kita itu yang pasnya bagaimana? Baiknya dicobai semuanya. Dalam kita belajar itu cobai semuanya. Pagi, siang, malam. Itu kira-kira nanti yang cocok untuk kita tuh yang mana, Bu, gitu. Karena ada kalanya teman-teman tidak suka yang fluktuatif, yang terlalu kencang gitu. Malam tidak suka. Ada yang banyak teman yang tidak suka begitu. Sukanya yang pagi agak slow gitu. Jadi terkontrol gitu. Tidak terlalu ekstrim. Iya. Gitu. Kalau yang malam kan ekstrim, tapi ada juga yang sukanya malam kalau pagi terlalu kecil pergerakannya. Kalau malam lambat enak menurut gitu. mereka ya. Nah, ini kita sudah ganti candle. Perhatikan, kan tadi saya sampaikan, pasti nanti masih ada sisa-sisa tenaga selnya. Tapi kita tunggu biarkan dia sampai di mana aja, kemampuannya itu. Justru kalau semakin turun semakin bagus nanti. Semakin turun kemudian ditolak ke atas jadi warna hijau, itu mengindikasikan berarti buyer betul-betul kuat di sana.
Itu coba nanti yang model-model begini kita banyak belajar juga, banyak mencoba mempraktekkan sehingga minimal kita tidak terlalu lama dengan floating minus kita gitu. Floating. Ya. Mm-mm. Nah biasanya kan enggak langsung ambil cepet-cepet buru ambil ini cepet ambil posisi, oh ini berarti berbalik kita buy, ternyata koreksi turun itu ada Koreksinya koreksi itu masih panjang. deg-degan itu, apalagi turunnya sudah 300-an begitu ya, sudah pasti sudah ini wajar saja sudah, apalagi lotnya yang lebih besar ya, lotnya bukan lot yang aman, lot yang tidak aman ya, ketahanan kecil itu bagi saya tidak aman, maka sangat berbahaya ya. Sambil nanti dibuktikan, sambil nanti dicoba, Iya. nanti Iya, Pak. bisa dikomunikasikan lagi. Jadi kayak teman-teman yang lain juga sama, banyak bertanya, tapi kalau bertanya juga jangan kayak cerita tulisannya banyak sekali, sama malah enggak paham. Mendingan apa pertanyaannya dibuat screenshot, dilingkari. Oh iya. Screenshotnya juga jangan kecil-kecil, ada yang screenshot itu cuma cuma begini saja. Jadi screenshot yang dikirim cuma sedikit begini. Kemudian Pak tanya ini kira-kira bagaimana menurut Bapak yang saya sampaikan analisanya. Begini kan susah saya. Kan di HP terkadang kecil begini. Ya, Iya, Pak. di Zoom Betul. ini kan kelihatan tuh. Nah, begini kan besar, kecil, begini. Jelas. Minimal itu saya bisa melihat penampilannya. Kemudian angkanya kalau perlu di screenshot. Jadi Kak betul-betul pas gitu loh, Bu. Saya melihat sebelah kanan, oh di harga segitu. Oh di harga itu. Minimal bisa melihat potensinya nanti, memberikan rekomendasi ini nanti masih akan naik, ini nanti berpotensi masih akan turun di angka ini, bisa memberikan masukan begitu. Ya minimal memberikan pertimbangan mau dipakai mau tidak kan urusannya nanti masing-masing gitu ya. Ya, makasih Iya, banyak Ibu Pak. ya Iya. waktunya. Oke, Kita makasih cukup banyak, dulu, Pak. nanti ada Sehat waktu selalu. lain kita bisa Mm-mm. ketemu lagi dengan Iya. tentu materi yang berbeda. Kalau ada kesulitan selalu kita buka untuk komunikasi. Terima kasih, selamat pagi Siap, Pak. dan Terima sampai kasih, ketemu Pak. ya Bu. Pagi.